Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menampilkan video pembelajaran tentang hubungan antara entropi, suhu, dan tekanan dalam termodinamika. Sebelum itu, kalian tahu nggak apa sebenarnya termodinamika itu? Perkenalkan, nama saya Calvin Agatarigan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai termodinamika. Nah, termodinamika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika ini adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum mengenai perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya, analisis, dan bagaimana suatu energi tersebut dapat melakukan usaha. Nah, di termodinamika ini kita mempelajari beberapa materi, di antaranya itu entropi, suhu, dan tekanan. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan simak video ini sampai selesai. Saya Ina Anhar akan menjelaskan mengenai konsep entropi dalam termodinamika. Nah, secara sederhana, entropi dapat diartikan sebagai tingkat ketidakteraturan atau keacakan dalam suatu sistem. Nah, semakin acak atau tidak teratur susunan partikel dalam suatu sistem, maka akan semakin tinggi entropinya. Sebaliknya, semakin tertata atau tersusun dengan rapi partikel dalam suatu sistem, maka akan semakin rendah pula entropinya. Misalnya, bayangkan kamar seorang anak yang tampak tersusun rapi, di mana mainan-mainan, buku-buku, tempat tidur, dan segala perabotan dalam kamar tersebut tertata dengan baik. Nah, kemudian anak tersebut masuk dan mulai memainkan mainan-mainannya sambil berlarian dan berlompat-lompatan dalam kamar tersebut sehingga membuat kamar itu menjadi kacau. Nah, ilustrasi berubahnya keadaan kamar itu yang awalnya tersusun rapi menjadi kacau dan tidak teratur menunjukkan kenaikan entropi. Dalam wujud zat, entropi pada zat padat lebih rendah daripada zat cair dan entropi pada zat cair itu lebih rendah daripada gas. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan derajat kebebasan pada tiga wujud zat ini. Nah, contohnya air dapat terbagi dalam tiga fasa, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, pada fasa padat, yaitu es, air memiliki entropi yang rendah karena molekul penyusunnya tersusun secara teratur. Nah, ketika es ini mencair, air akan berubah fasa menjadi cair, yang mana entropinya akan meningkat dikarenakan molekul-molekulnya lebih bebas bergerak sehingga membuatnya menjadi lebih tidak teratur. Nah, ketika air dipanaskan, maka air akan menguap dan berubah fasa menjadi gas. Nah, entropinya akan meningkat dikarenakan derajat kebebasannya yang lebih tinggi sehingga membuat molekulnya bergerak secara lebih tidak teratur. Hai, saya Dana Adinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep suhu. Nah, suhu atau temperatur merupakan suatu ukuran kelajuan gerak atau ukuran kadar kinetik atau partikel dalam suatu benda. Nah, suhu dapat dikatakan juga sebagai tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, suatu suhu yang diukur berdasarkan alat indera maka akan menghasilkan ukuran suhu yang bersifat kualitatif sehingga tidak dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran. Oleh karena itu, suhu harus diukur secara kualitatif menggunakan alat ukur yang disebut dengan termometer. Dalam konteks fisika, suhu merepresentasikan energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel suatu benda atau sistem. Nah, semakin cepat gerakan partikel, maka suhu akan semakin meningkat. Nah, suhu dapat mempengaruhi sifat fisik suatu benda seperti wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Adapun skala pengukuran suhu meliputi Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Suhu bisa diumpamakan seperti kondisi air dalam panci saat dipanaskan. Saat suhu rendah, air tetap tenang dan dingin. Jika suhunya meningkat perlahan, air mulai terasa hangat, lalu mendidih saat suhunya semakin tinggi. Ini mirip dengan bagaimana suhu bekerja. Semakin tinggi suhu, semakin cepat partikel bergerak, seperti air mendidih. Dan semakin rendah suhu, partikel bergerak lebih lambat, seperti air yang tenang. Adalah gaya yang diberikan oleh partikel-partikel gas saat mereka bertabrakan dengan dinding wadah. Bayangkan sebuah balon yang diisi udara,
ketika kita meniup balon, semakin banyak udara yang masuk, semakin sering partikel gas bertumbukan dengan dinding balon dan menciptakan tekanan yang lebih besar. Nah, ada prinsip dasar tekanan, yaitu yang pertama, proporsional dengan jumlah partikel. Nah, semakin besar, semakin banyak partikel dalam suatu volume tertentu, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu proporsional dengan kecepatan partikel. Semakin cepat partikel bergerak, semakin besar gaya tumbukan pada dinding wadah, sehingga tekanan juga semakin besar. Nah, yang ketiga yaitu berbanding terbalik dengan volume. Jika volume wadah diperbesar, partikel-partikel akan lebih jarang bertumbukan dengan dinding, sehingga tekanan berkurang. Perkenalkan, nama saya Talia Cornelia Angelika Nipano. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan suhu dan tekanan. Dalam ilmu termodinamika dikatakan bahwa suhu dan tekanan berbanding lurus. Artinya, apabila tekanan menurun, maka suhu akan ikut menurun juga. Begitu juga sebaliknya, apabila tekanannya meningkat, maka suhu juga akan ikut meningkat. Dan ketika suhu meningkat, maka molekul akan bergerak dengan lebih cepat dan lebih sering bertabrakan dengan dinding wadah, sehingga tekanannya menjadi meningkat. Begitu juga sebaliknya, ketika suhunya menurun, maka gerakan molekul melambat dan tekanannya juga akan ikut menurun. Untuk menggambarkan tekanan dan juga suhu ini dapat digunakan rumus yaitu PV sama dengan NRT, di mana P adalah tekanan gas, V adalah volume gas, N adalah jumlah gas, R adalah konstan gas, dan T adalah suhu dalam skala Kelvin. Dan suhu dan tekanan saling berkaitan. Ini bisa kita bayangkan ketika kita memanaskan sebuah balon. Ketika suhunya naik, maka partikel di dalam gas tersebut akan bergerak lebih cepat dan bertabrakan lebih sering dengan dinding balon tersebut. Ini membuat tekanan dalam balon tersebut menjadi ikut berkurang. Pertama, hubungan entropi dan suhu. Nah, umumnya entropi pada suatu sistem akan meningkat seiring dengan peningkatan suatu titik. Hal ini karena pada suhu yang lebih tinggi, partikel dalam sistem memiliki energi kinetik yang lebih besar, sehingga kita tidak akan atau entropi sistem juga meningkat. Kedua, hubungan entropi dan tekanan. Nah, pada perubahan entropi akibat perubahan tekanan sangat bergantung pada jenis proses yang terjadi, yaitu pada proses isotermal. Nah, pada proses isotermal atau suhu luasa, peningkatan tekanan umumnya akan mengurangi entropi. Hal ini karena tekanan meningkatkan, volume sistem biasanya akan berkurang, sehingga partikel-partikel gas akan teraksi pada ruang yang lebih kecil dan tingkat gas cadangan mereka akan menurun. Nah, pada proses adiabatik, di mana tidak ada pertukaran kalori, peningkatan tekanan dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan entropi, tergantung pada jenis gas dan kondisi awal sistem. Nah, hubungan entropi, suhu, dan tekanan juga memiliki hubungan yang sangat dalam. Kalau kita lebih memahaminya, kita bayangkan sebuah kerumunan orang. Jika suhu dinaikkan pada ruangan tersebut, orang-orang akan bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak kekacauan. Nah, ini adalah peningkatan entropi. Saat mereka bergerak lebih cepat, mereka juga mendorong diri keluar keras, sehingga tekanan lebih tinggi. Jadi dari penjelasan sebelumnya, kita ketahui bahwa entropi adalah hubungan kekacauan, suhu adalah energi kinetik, dan tekanan adalah akibat dari tabrakan molekul. Ketiganya saling berkaitan. Contoh kerja entropi suhu dan tekanan itu dalam gas. Gas bekerja dalam memindahkan panas dari bagian dalam gas atau sumbernya ke bagian luar gas atau sublimasi. Nah, ada tiga proses yang terjadi pada hubungan entropi, suhu, dan tekanan pada kerja gas. Yang pertama itu ada evaporasi. Suhu rendah menyebabkan partikel berada di dalam gas bergerak lambat dan memiliki energi rendah, kemudian menyerap panas meningkatkan energi partikel dan berjalan dan menyebabkannya membolong. Kemudian entropi sistem akan meningkat karena ketika berjalannya menjadi lebih bebas bergerak. Kemudian yang kedua itu ada kompresor. Tekanan yang tinggi memaksakan tiga gas dan bergerak untuk berdekatan, kemudian mengurangi kebebasan bergerak partikel. Hal ini menyebabkan entropi sistem berkurang. Kemudian ada kondensor. Suhu tinggi di lingkungan menyebabkan panas dan berjalan berpindah ke lingkungan partikelnya
kemudian menjadi lebih teratur dan entropi pada sistem akan berkurang. Nah, dengan menggunakan analogi sederhana tadi, kita dapat memahami konsep dasar termodinamika. Nah, semoga penjelasan ini membantu